Islam ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam mati husnul khatimah penuh dengan la rahmah penuh ampunan Rabbah dunia sampai akhirat roh dicabut dengan lembut tak ada rasa takut malaikat saling berebut memuji dan menyambut hatinya sangat senang gembira tak kepalang bidadari berkata wajahnya sangat riang ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam tasbih takbir gergema gemuruh yang gembira harum ruhnya yang mulia menghadap Allah yang esa ruhnya terbang melayang tak menginginkan pulang nasibnya tidak malang senang sudahlah terang telinga mata hati tangan dan dua kaki amanat Allah Rabbi engkau gunakan bakti ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ilmu agama suci kau sangat pelajari hingga kau mengerti tita dan tegar Rabbi kau amalkan di dunia dengan sujud dan puasa menjauhkan dosa-dosa pada Allah yang esa tak melawan orang tua mendengar kata ulama beramal dan berdoa tak mencaci sesama ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah Dr. Haji Imam Susanto Saihu, yang kami hormati Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman, Magister Humaniora, yang kami hormati Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah Dr. Farida Wulandari MPD, yang kami hormati Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah Ibu Marti Alifa Fauziah SPD, SPSI, yang kami hormati Wakil Pengasuh baik dari madrasah maupun pesantren Kiai Haji Abdul Rasid Marhali LC, dan juga Kiai Haji Jauhari Saji LC, yang kami hormati Kepala Pesantren dan Asrama Ustadz Sumawijaya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berkumpul dalam rangka ta'lim wa ta'allum bersama guru kita semuanya, Buya Zainuddin Maksum Ali selaku penasehat dan mustasyar di pesantren Al-Hamidiyah. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Kita dengarkan, kita simak baik-baik penjelasan ilmiah dari beliau. Semoga kita semuanya menjadi anak yang solih, solihah, menjadi anak yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berikan kepada pemateri pada sore hari ini, silahkan anak-anakku sekalian, baik yang putra maupun yang putri, untuk membuka kitabnya, ya, kitab Tafsir Jalalain di halaman 228. 228, tepatnya di surat Al-Mulk ayat 12. Ya, surat Al-Mulk ayat 12, surat Tabarok. Ustaz ulangi lagi, silahkan dibuka kitabnya Tafsir Jalalain di halaman 228, surat Al-Mulk atau Tabarok ayat 12. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita simak kajian ilmu pada sore hari ini dengan seksama, ya. Nanti juga akan dibuka pertanyaan, sesi pertanyaan tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya yang menarik, ya. Kemudian mari kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Buya Zainuddin Maksum Ali. Kepada beliau falyatafaddal mashkurah. Tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal ilma dinun fanzur amman takhuzuna dinakum. Rawahu Muslim. Sebelum kajian kita Tafsir Jalalain Surah Al-Mulk ayat 12 kita mulai, kita perlu mendengar arahan Rasulullah. Beliau bersabda, inna hadzal ilm
ilmu itu di dalam agama Islam, dinun merupakan agama, bagian daripada agama yang utuh itu, diantaranya ilmu itu adalah agama. Sabda beliau, fangzur, maka perhatikan, amman takhuduna dinakum, dari siapa ilmu itu, agama itu kamu ambil. Jadi para santri jangan silih, jangan salah pilih pondok pesantren. Artinya apa? Jangan silih, salah pilih guru. Ya, murid ditentukan oleh guru, ilmunya karena dari guru. Maka alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas ilmu, ya, dalam kitab tafsir Jalalain sudah jelas, ya, karangan Al-Jalalaini, ya. Nah, ini penting kita buka periode pengajian hari ini. Sabda Nabi, perhatikan, inna hadzal ilm dinun, ilmu ini termasuk bagian daripada agama. Maka perhatikan, kalau belajar mencari ilmu jangan salah guru, ya. Paham tuh? Para putri yang di atas, santriwati, paham tuh? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kita mulai. Ayat berapa? Ayat 12. Jadi tema kita ini, ya, di samping tanggalnya tanggal berapa? 12. Ayatnya ayat berapa? 12. Bagus. Saya tanya, apalagi yang 12? Yang penting lagi 12. Rukun Islam ada berapa? Halo? Rukun Islam 5. Rukun iman 6 dengan 5 berapa? Tambah ihsan 1 berapa? 12 baru lengkap. Kalau Islam saja tanpa iman tidak lengkap. Islam saja dan iman tidak lengkap, harus tambah 1 ihsan. Paham? Angka 12 angka yang sempurna. Ya, 12. Satu hari isinya 12 jam, malam 12 jam, 1 bulan 12 hari, 12 bulan, 1 tahun. Kurang 1, gak sempurna tahunnya. Ya, jadi 12. Ya, banyak lagi. Termasuk manusia yang sempurna harus memerlukan alat yang diberikan oleh Allah 12 lubang. Nanti dihitung masing-masing di rumah, ya. Kalau kurang 12 nanti lapor sama beliau ini, ya. Kalau lubangnya kurang 1, hanya 11, nah berarti dipertanyakan nanti kesempurnaan santrinya ini, ya. Nah, itu sekarang kita buka ayat 12. Kita mulai. Dengarkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Satu ayat ada belas penting ini bagi santri, bagi wali santri,
bagi para guru, ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yakhshauna, yang khosyah, yang takut, ya, Rabbahum, kepada Tuhan mereka, ya, takwa. Jadi takwa itu ada dua, ada khosyah, ada takwa, ya. Ittaqoyataki, orangnya mutakin. Bil ghaibi, takut kepada Tuhan mereka. Bil ghaibi, Tuhan mereka gaib. Pernah santri melihat Allah, Tuhannya seperti apa? Patung begitu, ya, ya, bil ghaib. Nah, sehingga menurut ayat yang sering kita dengar, alif lam mim zalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Terus apanya? Alladzina yu'minuna bil. Jadi orang mukmin yang takwa itu yaitu yu'minuna bil ghaibi. Disebut pertama sekali. Ya. Hudal lil muttaqin. Quran diturunkan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ya, santri bertakwa enggak? Bertakwa cirinya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini hebat ayat ini. Jadi pernah lihat surga di akhirat? Gaib, ya. Pernah lihat malaikat? Nah, di kanan kiri kita ini masing-masing ada malaikat rokepatit yang menjaga. Kemanapun pergi manusia, ke tempat yang gelap, di tempat yang sunyi, tiada teman, tiada orang, di situ ada malaikat. Kalau orang yang takwa, dia tidak mau maksiat walaupun dia sendirian. Walaupun di sana ada wanita menggoda atau wanita digoda laki-laki, gak ada orang lain. Kalau dia orang yang takwa, gak mau berbuat maksiat karena dia yu'minuna bil ghaibi. Manusia yang sering maksiat karena imannya hilang kepada yang gaib. Paham? Alhamdulillah. Santri Hamidiyah akan sukses dunia akhirat kalau yu'minuna bil ghaibi diterapkan dimanapun, di rumah maupun di pesantren. Ini hebat. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Orang yang beriman kepada para gaib sehingga dapat pahala dari Allah yang pengampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang melimpah. Kemarin 10 November hari pahlawan. Pahlawan artinya apa? Pahlawan, orang yang melimpah pahalanya. Pahlawan bukan hanya tentara yang dikuburkan di makam pahlawan, tapi santri-santri yang bisa mendapatkan pahala yang banyak dengan beriman kepada yang gaib. Dia juga pahlawan, pahlawan tanpa tanda jasa. Paham? Ini ayat ini bagus sekali. Ya, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Orang yang nggak percaya kepada gaib, iman kepada yang gaib, dia mudah tersentuh oleh setan. Ah, ini nggak ada, nggak nampak malaikatnya. Orang tua kan di rumah, ustadz kan ada di pesantren, dia sedang tidur sekarang. Dia berdua saja dengan perempuan laki-laki di kamar mandi. Tidak akan terjadi kalau dia beriman kepada yang gaib. Paham? Alhamdulillah. Ini hebat ayat ini. Orang akan sukses dunia akhirat
pahalanya melimpah sampai disebut dengan pahlawan. Pahlawan banyak pahalanya kalau dia bisa beriman kepada yang gaib, bil ghaibi. Paham tum? Nah, apa di ghaib? Ada di sini tafsirnya, Amri. Bil ghaibi. Ada bisa baca? Ayo, apa? Ghibati an ayunin nas. Tidak nampak dari pandangan mata manusia. Min ayunin nas. Itu ada kan? Wah, ini tanpa lampu pun nampak Buya. Nggak pakai kacamata. Sudah 81 tahun nggak pakai kacamata, ini nggak pakai baris, nggak pakai lampu lagi. Ya. Yang penting pola makan, pola hidup, pola pikir diperhatikan, insya Allah umur panjang, murah rezeki, sehat, jasmani, amin. Santri-santri saya doakan, amin. Kita teruskan ya. Ini ya. Bil hibah min ayunin nas. Jadi jangan hanya kalian beramal kalau ada orang namanya riya. Sampai ada ayat mengatakan wailul lil musallin. Cilaka orang yang sholat. Mengapa cilaka sholatnya? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun yuraun. Dia sholatnya ingin dilihat oleh orang, riya dia. Ingin diperhatikan orang, nampakkan di suaranya, kalau perlu imam dibesarkan ayatnya, dilagukan lagi supaya disebut wah imamnya bagus, suaranya hebat. Sudah riya, wailun sholatnya, cilaka. Jadi ghaib ini penting, menimbulkan ikhlas. Gak nampak Allah, gak nampak malaikat raqib atid, gak nampak orang tua ada di rumah. Para santri tetap dia ikhlas ibadah karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ustadz. Paham? Alhamdulillah. Ini ayat bagus sekali. Ya. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum ajrun kabir wa maghfiratun wa ajrun kabir. Maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah pengampunan. Mengapa pengampunan didulukan sebelum pahala? Mengapa? Bukan ajrun kabir terus maghfirah. Maghfirah wa ajrun kabir. Ini rahasia. Ya. Tidak mungkin orang dapat pahala kalau dosanya masih tidak diampuni oleh Allah. Karena namanya santri manusia, namanya kiai manusia, ustadz manusia, imam juga manusia, imam besar juga manusia. Tahu manusia? Manusia itu bahasa Inggrisnya menungso. So itu dua. Manusia bisa soleh, bisa manusia bisa dosa. Ya. Soleh itu baik, nggak ya, jarang berbuat dosa. Kalau sosok dosa ya nggak berbuat amal, dosa terus. Nah, ini manusia. Manusia ada setannya. Halo, ya. Ada punya setan. Ya. Setan, kita bukan manusia, ini bukan malaikat, bukan setan. Halo. Ya, kadang-kadang condong ke setan, kesetanan lu. Ada orang tua anaknya nakal dibilang setan lu, nggak boleh. Kalau ada orang tua anaknya nakal nggak boleh katakan anaknya setan. Kalau anaknya setan bapak ibunya juga setan, nggak boleh. Subhanallah. Nah, baca kalau anaknya kira-kira nggak sesuai, subhanallah. Dinasihati dengan baik, dimasukkan pesantren. Nah, insya Allah gak jadi setan. Kalau dibuat setan lo jadi setan beneran, nggak boleh. Karena manusia bukan
setan. Tapi juga bukan malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat nggak punya dosa. Ya, apa yang diperintah Allah dilaksanakan, yang dilarang dijauhi. Ma'amarum wa yaf'alun ma tu'marum. Ya. Itu malaikat. Ya, manusia antara setan dengan malaikat. Jadi hati-hati ini. Maka santri perlu yu'minuna bil ghaibi. Paham? Yang tidak nampak. Jadi nanti malam tahajud, kalau walaupun nggak ada orang melihat, pergi ke masjid sendirian, nggak ada orang melihat, tahajud, wah hebat. Paham? Jangan sholat karena orang. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat karena riya, karena manusia. Ini pentingnya ghaibi. Ya, orang yang takwa tanda pertama yu'minuna bil ghaibi. Wah hebat ini. Ya. Jadi jangan percaya dengan mata. Ya. Sampai ada nyanyian itu gara-gara banyak dosa. Berawal dari mata. Ya kan? Dari mata orang banyak dosa. Kalau nggak bisa iman berbarang gaib. Ya. Di mall nengok perempuan, perempuannya nengok laki-laki, laki mau gara-gara mata. Ya. Pertanyaan saya, santri bisa jawab nggak? Di penjara ada nggak orang yang masuk penjara gara-gara orang zina, gara-gara masuk melanggar, masuk penjara yang buta, ada nggak? Nggak ada orang buta masuk penjara. Orang penjara itu masa matanya masih melek semua. Ya gara-gara mata. Ya mencuri, muncul mobil, mencuri aneh, wah gara-gara tergoda dengan mata. Ya. Maka dalam Quran disebutkan la uqsimu bihadzal balad wa walidin wa balad. Laqad khalaqal insana fi kabad ayah sabun insan ayam al-had. Terus wabila aini. Ya. Alam naj'al lahu ainaini. Walisan wasyafatain, hati-hati dengan dua mata ini. Ya. Maka santri pesan Buya, pesan semua pengurus, jangan menuruti hawa nafsu dengan menurutkan mata. Ya. Maka ada kawasan laki-laki haram, kawasan perempuan ada. Ini maksudnya menjaga mata. Nah, maka insya Allah kami yakin para santriwan santriwati ini masalah bil ghaibi dengan mata ini memang banyak setan. Ya. Moga-moga dengan ayat ini lahum maghfirah wa ajrun kabir. Orang yang pandai mengendalikan mata dapat pahala yang kabir. Apa ti kabir? Ajrun kabir. Menjadi orang pahlawan. Wan itu arti kati tambah banyak. Banyak harta apa namanya? Hartawan. Tukang ngumpulkan harta, wartawan. Ya kan? Nah itu banyak pahala. Halo, pahlawan, asalnya pahlawan, supaya jangan terlalu panjang, pahlawan, paham? Nah 10 November kemarin hari pahlawan, sekarang masih November, sekarang tanggal 12 dinamakan hari Bapak, ya kan? Sekarang resmi hari Bapak. Pengajian kita temanya tanggal 12 hari Bapak. Ya, bapak yang sukses pandai mengendalikan mata. Ya, nggak kemana-mana, ibunya di rumah, udah matanya dipelihara, insya Allah selamat dunia akhirat. Ya, angka 12. Ya, 12. Kebetulan Buya ini bersaudara ada 12. Jadi angka 12 ini bersejarah bagi Buya. Ya, 12.
Ya, 12. Ar-Rahmanir Rahim 12, ya kan? 12. Manusia yang sempurna Allah banyak ada 12. Kurang 12 enggak sempurna. Kalau mau satu ini ya, ini berarti apa namanya? Ya, apa ya, gunjing apa namanya? Kalau dua-duanya buta. Ya. Ya, buta. Harus lengkap. Sudah menghitung enggak? 12 Maya kurang satu enggak sempurna. Angka 12. Hari 12 jam, malam 12 jam. Bulan ada 12 jam setahun. Ya, 12. Rukun Islam, iman, ihsan 12. Ya, angka 12. Ar-Rahman, Ar-Rahim 12. Ya. Apalagi yang 12? Nendang bola 12 pas katanya beliau, ya. Masuk enggak kalau 12 pas? Tendangan 12 pas. Penalti. Ya. Melihat 12 pas. Ya. Sekarang tanggal 12. Suratnya Al-Muluk ayat 12. Ya. 12. Lahir Nabi tanggal 12. Hijrah tanggal 12. Wafat tanggal 12 Rasulullah. Ya. Ada pertanyaan? Kan pertanyaan. Lah, silakan. Oke, baik. Sekarang dibuka pertanyaan. Silahkan bagi santriwan maupun santriwati yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan. Oke, silahkan maju. Sini. Nah, ini. Itu pakai tanya. Oh, ada. Nah. Disorot. Duduk aja. Udah duduk aja. Lanjut. Enggak, ya. Nah. Ada kamera. Nah, sini. Sebutkan nama sama kelasnya. Buka. Dan pertanyaan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan dari kelas 9. Ingin bertanya, tadi kan ayatnya itu innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi kan mendapatkan maghfirah wa ajrun kabir. Kita kan sebagai manusia ini selalu maksiat tobat. Apa kalau seperti itu akan tetap mendapatkan maghfirah wa ajrun kabir atau tidak? Oke, baik. Nanti saya ulangi. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Dibuka lagi atau gimana? Adnan. Iya. Langsung dijawab atau bagaimana, Ge? Pertanyaannya. Tadi bagus sekali pertanyaan dari Adnan, ya. Dalam ayat tersebut yang dibacakan Buya tadi, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Di sana dijelaskan bahwasanya orang-orang yang takut, orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan gaib, mereka dapat ampunan. Yang ditanyakan oleh Adnan tadi, kita sebagai manusia itu kebanyakan tobat maksiat, begitu seterusnya, Buya. Ya. Apakah orang-orang seperti itu bisa mendapatkan ampunannya juga, ampunan Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu, Buya. Silahkan. Ya, bagus, terima kasih. Di dunia ini yang hidup, yang diciptakan oleh Allah itu bukan hanya manusia, ada malaikat, ada setan, bahkan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidak kuciptakan jin dan manusia, firman Allah, kecuali untuk beribadah. Nah, maka karena ini ibadah sifatnya
amal ibadah namanya, ya. Jadi bukannya sholat, ya ada sholat, ada puasa, ada haji, itu amal-amal dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, karena ibadah ini maka ada yang Allah ciptakan namanya setan tadi. Nah ini menggoda, bagaimana supaya ini ibadahnya nggak dapat pahala? Karena dalam Al-Quran, dalam sejarah penghuni neraka itu setan, ya. Maka setan ingin mempengaruhi manusia agar dapat teman nanti di neraka dengan manusia. Dan setan ini ada namanya tentara setan. Bala tentaranya banyak, miliaran, disebar di dunia ini. Nah, oleh karena itu, maka di sini ada kata-kata bil ghaibi. Setan nggak nampak, malaikat nggak nampak, surga neraka nggak nampak. Agar manusia tidak berbuat dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat terus, maka diperlukan kekuatan iman kepada barang gaib. Nah, maka ada ayat menolak ini, ya. Ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari godaan setan. Mau mengaji, mau ngapa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau tidur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus pertanyaannya. Jadi kita harus bertekad. Kalau nggak kuat, jatuh kita ke dalam pangkuan setan. Maka perbanyaklah baca Quran, baca sholawat, baca istighfar. Nah ini, maka orang tua yang sibuk di rumah, maka anaknya dimasukkan pesantren agar ada yang membimbing istighfar, berzikir, sholawat, baca Quran. Yang belum bisa baca Quran, baca Quran. Ini setan pergi. Maka ada, kalau sebelum baca Quran baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh laguan, boleh. Enggak lagu boleh. Setannya ditolak. Yang penting. Nah, ini nih. Jadi supaya tidak sering berdosa, perbanyak istighfar, perbanyak baca Quran. Ini. Ya. Ini. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain yang dari putri, santri yang lain. Santriwati, silakan kalau bertanya. Mungkin ada santriwati di atas. Cek, halo. Sebut nama. Oke. Ini apa pengeras suaranya? Ya. Oke, sebentar. Diantarkan mic-nya. Disiapkan pertanyaannya untuk santri putri. Sebenarnya di putra juga ada pertanyaan, Ge. Ada pertanyaan dari santri putra. Tadi ada yang angkat tangan. Sambil nunggu pertanyaan. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang namanya nih, ada hadiah buku. Oke, Adnan, alhamdulillah dapat buku tentang buku ya, tulis ya. Ya. Nah. Di foto, Ki. Foto. Nah. Ini. Baik. Sudah ya. Nah. Silahkan yang putri yang bertanya, nanti ada hadiah. Bisa
nyalakan mic-nya. Siapa namanya? Sebutkan. Sebutkan nama dan Sampaikan kelasnya. Nanti setelah bertanya nanti dapat hadiah. Oke. Buya Zainuddin siap memberikan hadiah. Nah, sudah. Gak ada. Oke. Tadi ada yang dari Putra lagi ya, yang di belakang Ustaz tadi kelihatan. Silahkan maju nak. Maju. Pertanyaan berbobot, hadiahnya berbobot juga. Ya, pertanyaan berbobot, hadiahnya berbobot juga. Silahkan. Ringan. Nah, bisa. Nah. Apa dibuka ini ya? Dibuka. Nah, biar nampak. Ayahnya bertahu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik dari kelas 8C. Ya, mau bertanya. Tadi kan kata Buya, misalnya ketika seorang lelaki melihat perempuan yang bukan mahramnya, dia akan mendapat dosa. Bagaimana jika si lelaki itu mendengar misalnya ada radio yang memutarkan salawat atau ayat suci Al-Quran? Yang manakah yang akan dia dapat, pahala atau dosa atau dua-duanya yang dia dapat? Ulangi lagi. Semisalnya ada seorang lelaki yang melihat perempuan yang bukan mahramnya, tetapi si lelaki itu mendengar ada suara salawat dan ayat suci Al-Quran. Apakah yang dia dapat itu pahala atau dosa atau keduanya? Bukan. Sambil lihat perempuan sambil dengar itu. Iya, sambil itu. Silakan ya. Ya, siapa namanya? Nama? Arif Lakif. Arif. Arik, ya. Halo, ini peserta yang lain, pesantren lain, mendengar nggak pertanyaannya Arik? Ya, ada laki-laki ketemu perempuan, ya, ketemu di jalan nggak sengaja, ya kan, ya, namanya kan di mall, ya kan, di mall ya. Di mall ini isinya ada anak-anak, ada orang tua, ada laki-laki, nenek-nenek, kakek-kakek, laki-laki perempuan, ya. Kakek ketemu nenek, ya kan, bukan muhrim. Atau pemuda, bukan santriwan, ya. Ya. Pokoknya laki-laki ketemu perempuan. Lakinya megang HP, megang HP. Sambil dengar bacaan Al-Quran, ya, sambil, ya, gitu ya. Matanya melotot di cewek, telinganya mendengar Quran di HP, gitu kan? Aduh, siapa yang bisa menjawab? Ayo santri, kira-kira. Bagaimana? Ya, artinya melihat melihat cewek dosa mata kan, ya kan, dosa mata. Mendengarkan Quran pahala enggak? Pahala telinga, ya, ditulis oleh malaikat. Ya, tinggal lama mana, kalau sama-sama lama ya mungkin, ya, impas, ya kan. Kalau banyak melihatnya ya nggak impas, dosa, ya gitu. Bagaimana, ya kan? Ini kan Quran dapat pahala ini, ya kan? Nah, jadi tetap dapat pahala dan tetap dapat dosa. Ini tergantung Allah nanti, ya, nanti ditanyakan nanti.
Soal nanti diampuni tidak diampuni itu nanti setelah ada namanya yaumul hisab, dihisab, jadi apa? Diperhitungkan, ya kan? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit saja amal kebaikan akan dijumpai nanti pahalanya. Wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Dosa sekecil apapun nanti juga akan dirasakan dosanya. Nah, ini nanti pertimbangannya pertimbangan Allah. Ya, itu. Kecuali kalau dia nanti ditimbang banyak Qur'annya, banyak tahajudnya, nah ini bisa terhapus dengan banyak pahala-pahala tadi. Ya. Ya. Nah, sayyatul hasanah. Wa'ad bi'is sayyatul hasanah. Keburukan diikuti dengan kebaikan. Kalau kebaikannya banyak, nah yang keburukan habis. Ya. Nah, bagus. Karena manusia ini ada setan, ada malaikat bertarung setiap hari. Nah, maka para santri harus pandai menjaga iman. Nah, iman yang baik, khairul iman, abdul iman, sebaik-baik iman adalah orang yang merasa senantiasa dilihat oleh Allah. Itu sebaik-baik iman. Kemana pergi merasa dirinya dipantau oleh Allah, gaib tadi. Nah, maka iman kepada gaib mutlak diperlukan untuk mengendalikan hati. Ada imannya gaib harus berjalan. Bagus, terima kasih pertanyaannya. Karena pertanyaannya ada pada hati sini. Nah, bagus. Nah, ya, Mbak, tadi, nah, moga-moga manfaat. Nah, ya. Nah, makasih. Cukup jamnya. Oke, alhamdulillah karena pukul sudah menunjukkan pukul 16.35, kita cukupkan untuk kajian tabarukan pada sore hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari, untayan-untayan ilmu dari Buya Zainuddin Maksum Ali itu menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, dari Ustadz selaku moderator. Bila ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tim hadroh bisa ada penutupan satu lagu saja. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi bersabda pada umat banyak bersalawat padanya, turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana. Berilah amal yang mulia agar mencapai tempat di surga. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wahai manusia tua dan muda, ingatlah mati di depan mata. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup senang bukan banyak uang, hidup senang hati yang hati yang senang, hati yang senang, hati yang tenang, imannya menang. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nasihat ini cukup sekian, mengharap ridha dari Tuhan Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Ampunilah dosa hamba. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.